Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang saya banggakan. Oke, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu ya di Zoom meeting untuk pada mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi ya, tentang. Nah, adapun tata kelola teknologi informasi ini kita masuk di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini adalah tentang akan membahas tentang praktek tata kelola teknologi informasi dalam perusahaan, yang mana nanti tujuan dan sasarannya adalah teman-teman mahasiswa ini mampu menjelaskan konsep, praktek, dan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi di dalam perusahaan. Nah, eh, adapun pertemuan kemarin yang itu kita sudah berbicara tentang pengenalan tata kelola teknologi informasi dan urgensinya, itu teman-teman semua kita lanjutkan ke dalam konsep dan prakteknya nanti di pembahasan pada pertemuan hari ini gitu. Nah, dan ini adalah topik bahasannya di mana nanti teman-teman juga akan melihat pertama best practice dari tata kelola teknologi informasi, dan yang kedua bagiannya itu adalah ada case study, ya case study di mana ada industri jasa dan manufaktur yang akan kita bahas nanti. Oke, sebelum ke materi, mungkin alangkah baiknya saya akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Mauli Chandra Gumilang. Hadir Pak, Oke, Rahman Hidayat. Hadir, Pak. Maulana Nur Faizi. hadir Pak. Oke, terima kasih atas presensinya teman-teman yang bergabung dalam Zoom pada siang hari ini ya. Jadi eh, nanti setelah memahami model untuk tata kelola teknologi informasi dalam perusahaan, itu teman-teman langkah berikutnya adalah mengatur di seluruh level organisasinya. Jadi artinya apa? Untuk mencapai tata kelola teknologi informasi perusahaan yang bagus itu dapat diatur menggunakan campuran ya berbagai struktur, proses, dan mekanisme relasi. Ini yang akan nanti kita bahas di materi pada hari ini. Yang pertama, bagian yang pertama kita akan membicarakan tentang praktis tata kelola teknologi informasi perusahaan ya teman-teman ya. Tapi sebelum ke situ, eh, ini intermezzo aja, saya coba flashback ya. Kita tanyakan satu pertanyaan. Nih, teman-teman, kalau ada pertanyaan semacam ini, kalau ada masalah di komputer di kantor, kira-kira nih siapa yang langsung disalahkan? Ya, kira-kira siapa nih? Apakah tim IT-nya atau bosnya atau komputer itu sendiri atau mungkin siapa aja yang kelihatan waktu itu? Kira-kira siapa? Mungkin silakan ada yang bisa berpendapat. Kalau ada masalah di komputer di kantor, kira-kira siapa yang disalahkan nih? Ya, IT Pak. tim IT-nya. Oke, boleh. Ada yang berpendapat lain silahkan. Komputernya sendiri, Pak. Komputernya sendiri. Oke, boleh. Atau ada yang menyalahkan bosnya mungkin silahkan. Ya, jadi ini menjadi apa namanya problem kita ya kalau ada di permasalahan di kantor nanti, kalau misalkan teman-teman bekerja di sebuah kantor ada yang komputer rusak, nah siapa yang langsung disalahkan? Tadi ada yang jawab tim IT-nya Pak, komputernya sendiri. Nah, ini jadi polemik ya bagi kita. Nah, ini artinya apa? Kita harus tahu bahwa kalau ini semua tanggung jawab dilimpahkan ke tim IT, apakah itu berarti bisnis itu tidak perlu ikut untuk mengetahui teknologi? Nah, ini pertanyaan mendasar bagi kita semua. Ya. Nah, inilah tujuannya teman-teman. Kenapa sih kita harus belajar tata kelola teknologi informasi? Karena eh, teknologi informasi itu ya bukan cuma urusan teknis aja, tapi memang tanggung jawab bersama antara bisnis dan teknologi.
Ya, semuanya berkesinambungan. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lebih mengerucut lagi. Ada 3 pertanyaan. Silakan teman-teman nanti jawab ya, untuk masuk ke dalam pemahaman materi kita yang nanti akan dibahas. Yang pertama adalah siapa sih yang seharusnya mengambil keputusan terkait teknologi informasi dalam perusahaan? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan dulu ini, siapa yang mau eh, bisa menjawab? Ini kita sudah singgung di pertemuan pertama kemarin. Siapa yang seharusnya mengambil keputusan penting terkait teknologi informasi dalam perusahaan? Silakan bisa raise hand mungkin atau langsung open mic saja, dipersilakan. Saya Pak untuk pertanyaan nomor satu Pak. Siapa Boleh. yang seharusnya mengambil keputusan? Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Faisi izin menjawab untuk pertanyaan nomor satu yaitu siapa yang seharusnya mengambil keputusan penting terkait teknologi informasi dalam perusahaan. Menurut saya keputusan penting terkait teknologi informasi sebaiknya diambil secara kolaboratif antara manajemen puncak, eksekutif, manajemen teknologi informasi, dan manajemen bisnis agar kebijakan IT sejalan dengan tujuan bisnis. Jadi dari tiap manajemen yang saya sebutkan tadi itu lebih kolaboratif dalam mengambil keputusannya, Pak. Hmm, oke, baik. Jawaban yang bagus, Mas Maulana. Terima kasih sekali, tepat sekali ya. Jadi memang betul keputusan terkait IT ini ya memang sebaiknya diambil secara kolaboratif ya dengan antara manajemen puncak eksekutifnya, manajemen TI-nya dan manajemen bisnisnya. Ya itu tentunya supaya kebijakan tadi itu ya sejalan dengan tujuan bisnis. Nah, lalu pertanyaan kedua nih. Apakah teknologi informasi itu hanya urusan departemen IT saja? Nah, atau urusannya siapa nih? Gitu ya. Silahkan teman-teman eh, yang akan menjawab, dipersilahkan. Coba mungkin Mbak Lulu, Amnah bisa menjawab apakah teknologi informasi ini hanya urusannya departemen IT saja? Bisa open mic, silahkan Mbak Lulu. Oke, mohon izin menjawab ya Pak, tapi Ya, sesuai dari pendapat saya. boleh. Menurut saya, eh, tentang TI ini bukan hanya urusan satu departemen saja ya Pak, tapi melainkan seluruh lapisan yang ada di dalam departemen itu. Kenapa seperti itu? Karena semuanya itu harus bertanggung jawab gitu dan harus mengerti tentang masalah TI ini biar tujuan perusahaan itu bisa sama-sama tercapai. Oh, oke, bagus sekali. Jawabannya bagus, tepat sekali. Memang betul. eh, Urusannya ini bukan hanya urusan teknis Departemen IT saja ya, tapi memang bagian strategis yang harus dipahami dan dilibatkan oleh semua lapisan organisasi. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Jawabannya luar biasa. Dan untuk yang ketiga, mungkin yang ketiga ini pertanyaannya, apakah ada gitu ya, apa dampak yang mungkin terjadi jika tim IT dan manajemen itu tidak saling memahami. Apa ya, kira-kira dampaknya apa ya kalau dua tim ini, manajemen dan tim IT itu tidak saling memahami gitu. Dipersilahkan. Ya, itu yang sudah raise hand. Pak, izin Oh, iya. menjawab. Ya, Eh, dampak yang terjadi adalah kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan bisnis dapat berupa miskomunikasi antar unit, implementasi TI yang tidak selaras dengan kebutuhan organisasi, serta terlewatinya berbagai peluang strategi yang seharusnya dimanfaatkan melalui dukungan TI yang tepat tersebut. Gitu. oke. Terima kasih Mbak Dera ya. Terima kasih Mbak Dera. Betul sekali. Jadi dampaknya sih apa ya? Ya, adalah miskomunikasi tentunya. Jadi implementasi itu teknologi informasinya itu nanti tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis pastinya. Oke, terima kasih atas jawabannya teman-teman yang sudah mewakili materi persepsi untuk masuk ke dalam materi pada pertemuan kali ini.
Luar biasa sekali, tepuk tangan buat kita semua ya. Dan tentunya kita akan melanjutkan ke dalam materi dari pembahasan dari materi kita hari ini. Baik, kita mulai dari bahwa organisasi itu bisa dibagi menjadi 3 layer ternyata teman-teman. Ada layer yang namanya yang di atas ini adalah strategic level, ada yang layer kedua ini namanya manajemen level, dan yang ketiga adalah operational level. Loh Pak, kenapa ini ada segitiganya itu? Yang atas itu kecil, yang ke bawah itu gede. Betul. Karena memang yang namanya di board atau direktur itu ya memang sedikit orang-orangnya yang memikirkan di dalam strategic level. Dan manajemen level itu akan berkembang lebih banyak, yaitu tentang executive management, CEO, kemudian CEO, dan senior management. Nanti yang di bawahnya adalah bagian operasional atau pelaksananya. Teman-teman bisa dilihat, operational level siapa sih? Gitu ya. Ya salah satunya ya bisnis operational management. Siapa itu? Orang yang langsung berhadapan langsung dengan alat atau dengan eh, infrastruktur yang ada di dalam perusahaan. Gitu. Jadi kita ada memahami ya ada 3 layer dari sebuah perusahaan. Ada strategic level, manajemen level, dan operational level. Maka kita akan lihat apa sih kaitannya dengan itu semua gitu ya. Kaitannya dengan implementasi tata kelola. Ternyata teman-teman, untuk mengimplementasikan praktek tata kelola teknologi informasi dalam sebuah perusahaan, itu organisasi membutuhkan kumpulan aturan, struktur ya, proses, mekanisme, relasi ya. Mekanisme relasi itu adalah untuk menghubungkannya bagaimana gitu. Dari tata kelola di setiap layer tersebut. Jadi layer-layer ini itu mempunyai yang tadi kita bicarakan tadi di awal itu mempunyai struktur masing-masing dan mempunyai proses juga masing-masing. Maka perlu namanya Enterprise Governance of IT, yang mana dari struktur, proses, dan relational mekanisme itu bisa nanti terhubung dalam satu wadah yang namanya Enterprise Governance of IT. Penjelasannya gimana, Pak? Gitu ya. Penjelasannya jadi struktur itu ya memang adalah salah satu unit ya, meliputi unit dan peran organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Jadi eh, tidak serta-merta, oh direkturnya mau ini langsung dibuatin, enggak. Tapi ini memang ada hal-hal yang bisa bertanggung jawab dan itu memang ada strukturnya, meliputi unitnya, perannya gitu ya, untuk memungkinkan eh, kontak antara fungsi manajemen bisnis dan IT-nya. Jadi komitennya itu nanti akan tahu bagaimana dia dipaksa untuk mengerjakan sesuatu, tapi untuk mendukung bisnis mana nih, ya model bisnis yang mana atau proses bisnis yang mana. Nah, namanya dari sebuah blueprint ini atau cetak biru ini itu tentang bagaimana framework tata kelola teknologi informasi perusahaan itu akan diatur secara terstruktur. Jadi yang mana nanti teman-teman akan melihat bagaimana framework itu bisa mengatur tata kelola teknologi informasi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah tentang proses. Nah ini proses dari tata kelola teknologi informasi dari perusahaan itu yang menarik adalah ini mengacu pada formalisasi ya dan institusionalisasi ya untuk pengambilan keputusan. Artinya ada proses-proses di situ, prosedur pemantauan IT yang digunakan untuk memastikan apa iya ya ini yang terjadi sehari-hari itu setelah konsisten dengan kebijakan yang relevan dari perusahaan atau tidak gitu. Nah, ini contohnya itu adalah IT balance scorecard. Makanya IT balance scorecard ini akan menjadi penting sekali untuk menilai sebuah proses daripada tata kelola teknologi informasi dalam perusahaan. Oke, nah, teman-teman bisa bayangkan kalau
sebuah perusahaan sudah punya struktur yang bagus, tetapi dalam prosesnya itu ternyata tidak terimplementasi dengan baik. Nah, ini akan menjadi kepincangan dalam sebuah perusahaan. Nah, apa ini mekanisme relasi ya? Kalau dilihat di sini, yang di bagian bawah ini ya, relasi mekanisme gitu ya. Ini adalah mengenai partisipasi aktif ya. Jadi hubungan kolaborasi antara pimpinan atau corporate eksekutif, manajemen IT, dan manajemen bisnis untuk melakukan pengumuman, pendampingan, dan pendidikan. Jadi ada mekanisme relasi yang menghubungkan mereka semua. Kalau tidak ada ini gimana Pak? Yo pasti teman-teman melihat ini akan jalan sendiri ya. Ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Bahkan kalau dilihat dikembalikan lagi ke dalam organisasi layer ini, tiga level manajemen ini akan bisa jalan masing-masing tanpa ada kesinambungan. Nah, makanya ini penting sekali mekanisme relasi juga harus ada dalam sebuah eh, model bisnis dalam perusahaan. Nah, dari hasil riset itu menyatakan bahwa mekanisme relasi ini menjadi penting dalam framework tata kelola teknologi informasi perusahaan. Itu ya tujuannya untuk meraih dan menjaga keselarasan bisnis dan IT. Tadi kita udah bicara, ada bisnis, ada TI. Ini harus dihubungkan dua-duanya. Nah, siapa yang menghubungkan adalah mekanisme relasi. Disitulah nanti kita bisa melihat bahwa enterprise governance of IT-nya itu bisa berjalan dengan sempurna dan bisa menjadi pengawasan untuk bersama. Baik, untuk memperjelas dari kasus daripada industri dan manufaktur yang kita eh, cermati dalam studi kasus ini, kita lanjutkan kepada mekanisme relasi dalam perusahaan. Untuk case study daripada industri dan jasa manufaktur, ya. Jadi kasus ini adalah kasusnya daripada Huntsman, ya. Tadi dia berdiri di tahun 1970 dengan formasi Huntsman Container Corporation yang menjadi pionir lebih dari 80 produk kemasan plastik yang inovatif. Ini perusahaan manufaktur plastik ya. Jadi lokasinya itu ada di California gitu ya. Kita lah ini based on paper ya, paper publikasi. Jadi artinya lokasi pertamanya itu adalah dibangun di Inggris dan saat itu Huntsman itu telah tumbuh menjadi pemasok dunia dari untuk bahan kimia, polimer, kemasan dan packaging gitu ya. Dan hal ini terjadi sebagai hasil dari akuisisi strategis, joint venture, dan ekspansi internal yang direncanakan sudah matang. Itu sekilas tentang perusahaan. Dan ternyata perusahaan Hasman ini memiliki 11.300 karyawan aktif di pabrik. Ada riset pengembangannya, penjualan dan administrasinya dengan 57 operasi di 22 negara. Dan pendapatan tahun 2004 itu sebesar 11,5 miliar US dollar. Digambarkan di sini eh, ada 6 divisi yang penting ya dari Husman itu studi kasusnya ini fokus pada polimer dan advanced material. Ya, kita bisa lihat di sini Husman ini begitu besarnya dengan karyawan aktif 11.300. Artinya divisi ini menghasilkan bantal jok kursi untuk pabrik mobil seperti BMW dan sol sepatu untuk berbagai jenis sepatu olahraga tertentu ya seperti Nike, kemudian Reebok dan Adidas. Dan divisi Advanced Material ini meliputi 5 unit bisnis khusus. Ada structure exercise, kemudian electrical insulation materials, print circuit board technology, structural composite, dan surface technology. Ada 5 divisi di situ. Tata kelola teknologi informasi dalam perusahaan itu. Sejarah dalam TI ini, organisasi Hosman itu terkait dengan pertumbuhan substansial perusahaan yang saat ini diakuisisi yang membawa organisasi teknologi informasi masing-masing. Jadi masing-masing kebutuhan organisasi teknologi informasi perusahaan itu secara global enterprise-wide dipicu oleh
proyek Atlas yang menyasar globalisasi bisnis Polyrestance yang saat ini masih di tingkat regional. Jadi proyek ini mengimplementasi proses tunggal bisnis global yang menggunakan template tunggal SAP global. Ini template-nya cuma satu gitu ya. Dan selama proses terlihat bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memiliki informasi aktual yang mengenai suatu bisnis organisasi secara berkeseluruhan. Ya, dari sementara informasi tersebut itu belum siap tersedia bagi bisnis, butuh waktu untuk menyiapkannya. Jadi sebuah proyek IT global ini dan struktur IT ini baru harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Jadi eksekutif vice president berkomentar gini, proyek TI ini gagal bila pihak lokal tetap menyimpan sendiri data dan sistem yang ada. Contohnya misalkan komputer mainframe, desktop, dan lain-lainnya. Kita ini butuh pemikiran global untuk mengenai proyek ini dapat berhasil sukses. Ini problemnya. Jadi dalam 5 tahun terakhir, banyak usaha yang dilakukan untuk membuat platform global tunggal yang terintegrasi untuk berbagi atau nodes and ball yang mengenai teknologi informasi. Ini perkataan dari eksekutif vice presidennya, gitu ya. Dalam konteks program optimalisasi biaya, ini adalah langkah wajar untuk menciptakan sebuah organisasi tata kelola informasi global yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar dan platform untuk perusahaan secara menyeluruh. Nah, ternyata di dalam Hosman itu, konsep sentralisasi ini disebut dengan pendekatan global yang menggabungkan kombinasi optimal dari sinergi global dan respon lokal yang menghasilkan fleksibilitas yang dibutuhkan. Nah, tidak hanya itu, masalah relasi yang utama dari Huntsman ini adalah bahwa TI-nya itu masih dipandang oleh beberapa orang sebagai apa? Sebagai sesuatu yang berkaitan dengan komputer desktop, notebook, dan atau perangkat lainnya. Dan hardware itu adalah bagian penting dari tata kelola teknologi informasi, namun juga dianggap sebagai bagian kecil dari keseluruhan belantara TI-nya. Ya. Dan kalau kita lihat Direktur Teknologi Informasinya, Global System itu bisnis ini perusahaan menyatakan dengan dengan statement begini. Strategi teknologi informasi tidak benar-benar menjadi pertimbangan bisnis, kecuali kalau saat ada masalah. Nah, kecuali saat ada masalah. Ini harus hati-hati teman-teman. Harus ada adopsi dan keterlibatan isu-isu teknologi informasi lebih awal oleh bisnis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dari teknologi informasi seharusnya ada untuk secara proaktif memediasi masalah bisnis untuk menghindari peluang-peluang yang terlewatkan. Itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan bahwa jelas ya, clear tadi yang tadi kita bahas adalah terjadi miscommunication. Ya, ini kelihatannya seperti itu. Komunikasi yang jelas atau clear communication itu dianggap sebagai isu penting untuk menanggapi relasi yang baik antara teknologi informasi dan bisnis. Sebuah dokumen formal dan yang slide presentasinya yang menjelaskan strategi TI disebarkan ke level manajemen yang berbeda. Kemudian dilanjutkan implementasinya ya, knowledge management system di Huntsman itu mencakup area subjek yang luas. Ya, ini termasuk isu-isu TI. Berita terkini TI gitu ya, disajikan di halaman yang sama dengan pencapaian keuangan di intranet perusahaan. Nah, berita ini gitu ya, itu membahas informasi mengenai proyek yang sedang berjalan, ya, teknologi yang baru yang muncul dan ada kisah-kisah suksesnya. Contohnya itu di kisah sukses yang disajikan berikut ini. Contohnya ini misalkan
Berkat komputer yang baru diimplementasi, potensi masalah produksi dapat segera diatasi. Nah, pada hari Minggu ini, staf Houseman sukses mengatasi masalah produksi setelah login di rumah. Hanya 15 menit setelah login, staf Houseman telah mengatasi masalah produksinya dapat dimulai lagi. Nah, kerugian besar yang mungkin terjadi disebabkan oleh masalah-masalah ini dapat dihindari. Sebagai contoh berita-berita yang terupdate seperti itu dipublikasikan, ya, dipublikasikan kepada seluruh staf untuk menjadikan knowledge management system. Ya. Nah, lalu apa yang menjadi mekanisme pendukung lain untuk relasi yang baik antara teknologi informasi dan bisnis adalah rotasi kerja atau rotation. Ya, Huntsman ini menawarkan kepada karyawan untuk bertukar antar pekerjaan TI dengan bisnis atau sebaliknya. Loh Pak, bisa Pak, antara TI dengan bisnis ditukar? Bisa. Peluang ini adalah bagian daripada perencanaan karir karyawan. Jadi kalau sudah di divisi TI, bisa ke bisnis, atau yang bisnis bisa masuk ke TI, supaya karir karyawannya terus naik, dan semuanya mengetahui dari awal sampai akhir. Perencanaan karir itu bergantung kepada faktor seperti penilaian kinerja tahunan, penilaian personal, dan kesesuaian dengan peluang-peluang yang ada dalam organisasi dan lain-lainnya. Nah, dalam prakteknya, karyawan ini mereka akan mengambil peluang untuk memperluas wawasan mereka. Jadi yang tadinya tidak belajar IT, jadi belajar IT. Dan pengetahuan melalui rotasi antara fungsi, TI, dan bisnis yang berbeda. Nah, ini yang teman-teman kita sebut bahwa mekanisme relasi rotasi kerja ini berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman dalam hal bisnis maupun teknologi informasi. Nah, itu dari cerita dari apa? Sekilas cerita dari perusahaan Huntsman. Nah, sebelum saya akhiri daripada materi ini, tentunya ada PR nih, assignment ya. Teman-teman nanti bisa bekerja dibuatkan sebuah kelompok ya. Kelompoknya itu 3 sampai 4 orang. Silahkan Anda membuat kelompok, yaitu saya sebutkan di sini, tampil di layar ya. Assignment-nya itu adalah kasus dari tata kelola teknologi informasi perusahaan. Jadi teman-teman itu diminta untuk melakukan analisis terhadap praktek yang digunakan pada cerita kasus tadi dan dibandingkan dengan 33 praktek tata kelola teknologi informasi perusahaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi tadi case study-nya itu kita bandingkan dengan 33 praktek tata kelola teknologi informasi yang sudah dijelaskan. Jadi nanti diskusikan praktek-praktek itu apakah ada yang menjadi kesamaan ataukah ada yang berbeda. Nanti teman-teman akan berdiskusi dan dipresentasikan di depan kelas gitu ya. Jadi nanti dikerjakan di kelompok ini untuk pertemuan berikutnya ya. Pertemuan minggu depan, teman-teman, saya ulangi lagi, dari kasus tadi kita bandingkan dengan eh, dari kasus yang tadi kita bicarakan ini, kita bandingkan dengan, nah ini, saya tampilkan slide di sini. Ada 33 praktek untuk tata kelola teknologi informasi perusahaan yang mencakup 12 struktur, 11 proses, dan mekanisme relasi. Teman-teman petakan mana yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ya, ini dipetakan. Itu menjadi assignment yang pertama. Jadi kalau sudah dipetakan, lalu didiskusikan apa yang menjadi kesamaan, dan nextnya minggu depan kita akan presentasi di depan kelas masing-masing kelompok. Demikian paparan materi dari pertemuan kedua hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan feedback, masukan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, tentunya untuk dalam mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Saya akhiri materi dalam perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.